Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Tribuners dimanapun berada? Senang sekali saya Sang Turbari kembali bersama dengan Tribuners di program wawancara eksklusif bersama tokoh Jambi, di mana kali ini kita berkesempatan wawancara langsung bersama dengan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Jambi, sekaligus anggota DPRD Provinsi Jambi daerah pemilihan Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, dari fraksi PDIP, yaitu Bang Akmaluddin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah sehat Bang ya. Alhamdulillah sehat Bunda. Walaupun di tengah kesibukan. Lagi pembahasan anggaran sekarang. Pembahasan anggaran. Sampai jam berapa nih Bang? Malam tadi sampai jam 4 subuh. Jam 4 subuh, luar biasa. Nah nih Bang, mungkin masyarakat perlu tahu bahwa Abang sebagai Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jambi, dan baru-baru kemarin ada 5 ranperda Bang ya. Ya. Ada 5 ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi yang setelah kita bahas dan telah kita sampaikan, tapi yang menonjol adalah 2 ranperda nih Bang. Yang pertama terkait dengan ranperda pondok pesantren, kemudian ranperda Pancasila, pendidikan Pancasila. Nah mungkin yang menjadi keinginan masyarakat adalah pondok pesantren. Mungkin kan kita ketahui bahwa Provinsi Jambi ada banyak pondok pesantren. Apakah ini menjadi dasar kita pembentukan ranperda ini Bang? Ya. Jadi gini, pada tahun 2022 ini ada 12 ranperda yang memang sekarang dalam proses tahapan pansus. 5 adalah ranperda inisiatif dari DPRD Provinsi Jambi, dan 7 adalah ranperda inisiatif dari pemerintah Provinsi Jambi. Dari 5 itu ada 2 tadi memang. Yang pertama adalah ranperda penyelenggaraan pondok pesantren. Ranperda penyelenggaraan pondok pesantren ini adalah inisiatif daripada Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi yang sudah kita laksanakan harmonisasi pembulatan di Bapemperda, dan kemarin sudah kita ajukan untuk pembahasan dan sudah ditanggapi oleh Gubernur, dan hari ini sudah dalam pembentukan pansus yang insya Allah nanti pada bulan September dan Oktober ranperda ini bisa disahkan dan difasilitasi oleh Kemendagri. Tujuan lahir daripada ranperda penyelenggaraan pondok pesantren ini adalah turunan daripada Undang-Undang Nomor 18 terkait dengan pondok pesantren. Nah di Jambi salah satunya adalah banyak pondok pesantren yang hari ini itu adalah bagian daripada kurikulum, ya, kurikulum, kemudian penyelenggaraannya itu perlu difasilitasi, perlu dibantu, perlu dilindungi oleh pemerintah Provinsi Jambi. Nah, maka atas dasar itulah kita melahirkan ranperda pondok pesantren ini. Dan hari ini dalam penggodokan oleh teman-teman di Pansus 4 DPRD Provinsi Jambi, nanti hasil itulah kita akan lihat seperti apa hasil pembahasan. Tentu pembahasan ini kolektif, ya. Semua fraksi ada di sana. Yang ketua pansusnya hari ini di pondok pesantren itu adalah Pak Kapit Muin dari PDI Perjuangan. Nah nanti hasil itulah yang kita ajukan ke Pemprov menjadi perda. Setelah menjadi perda, tentu turunan perda ini yang paling penting yang harus kita kawal. Apa itu? Adalah peraturan gubernur, supaya mulai dari bantuan pondok pesantren, supaya ada kepastian hukum. Betul. Berapa pondok pesantren itu harus mendapat bantuan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka pembinaan pondok pesantren. Nah penyelenggaraannya inilah ada partisipasi masyarakat terhadap pondok pesantren. Ini penting. Berarti dalam rangka pendidikan. Artinya selama ini bisa dikatakan pondok pesantren belum ada aturan atau belum ada perda yang mengatur mengenai itu berarti? Di Provinsi Jambi terkait penyelenggaraan pondok pesantren belum. Ini adalah ranperda pertama di Provinsi Jambi terkait penyelenggaraan pondok pesantren. Karena ini kan sudah dilahirkan juga Undang-Undang 18 ya. Nah, itu. Oke, berarti ini cukup melegakan juga bagi pondok pesantren di Provinsi Jambi yang mungkin selama ini bisa kita katakan secara bantuan, secara anggaran juga tidak terfokus pada mereka, tetapi dengan ranperda ini mungkin tujuannya adalah ada fokus anggaran untuk pondok pesantren. Ya artinya kita melihat bahwa pondok pesantren ini adalah sebuah lembaga pendidikan, ya kan? Sebuah lembaga pendidikan yang khusus ya. Kenapa dikatakan khusus? Karena materi-materinya berbeda dengan sekolah SMA dan SMK. Nah tentu pemerintah Provinsi Jambi mengatur penyelenggaraan pondok pesantren. Partisipasi masyarakat terhadap pondok pesantren ini perlu diatur. Kemudian legalitas pondok pesantren ini penting. Karena kalau tidak ada legalitas, tentu trust masyarakat terhadap pondok pesantren juga akan berkurang.
Nah, kita kepengen bahwa seluruh pondok pesantren yang berada di Provinsi Jambi ini mendapatkan kesempatan yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah. Dan mereka juga harus memenuhi nanti ada kriteria-kriteria pondok pesantren, ada legalitas hukum, ya kan? Supaya persoalan-persoalan yang terjadi di pondok pesantren tanda kutip itu tidak terjadi lagi ke depan. Berarti secara menyeluruh pun juga mengatur bagaimana legalitas daripada pondok pesantren itu berarti. Ya. Oke, siap. Nah, mungkin tadi kan akan ada turunan, yaitu adalah pergub. Goal kita adalah dengan turunan pergub ini aturan-aturan seperti apa yang mungkin kita inginkan? Nah, peraturan gubernur inilah yang mengatur nominal bantuan terhadap pondok pesantren itu berapa, ya kan? Kemudian pemerintah apa yang bisa dihibah kepada pondok pesantren. Misalnya selama ini mekanisme yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi adalah membangun kelas pondok pesantren. Tetapi itu sifatnya adalah hibah. Oke. Ya kan? Hibah, karena pondok pesantren ini sifatnya adalah yayasan. Nah, hibah pemerintah kepada pondok pesantren. Nah, ini juga yang kita lihat seperti apa nanti. Ya kan? Kalau pondok pesantren yang memang sudah punya nama, kemudian punya manajemen yang baik, ini tentu tidak sulit. Tetapi pondok-pondok pesantren yang hari ini banyak yang tersebar di Provinsi Jambi, ini kan tidak semuanya baik. Betul. Ya kan? Tidak semuanya mempunyai kemampuan keuangan yang baik. Nah, ini harus dibina, harus diberi perhatian oleh pemerintah Provinsi Jambi. Termasuk rumah tahfiz. Nah, betul. Ya kan? Hari ini rumah tahfiz itu banyak betul. Banyak, betul. Ya kan? Jangan sampai ini produknya, hasilnya itu malah tidak menjadi baik. Kita apresiasi terhadap masyarakat yang hari ini sudah mengembangkan rumah tahfiz, mengembangkan pondok pesantren, itu sangat kita apresiasi. Oke, berarti ada kesempatan juga dari mungkin yayasan atau pimpinan pondok pesantren untuk mulai berbenah diri berarti. Ya, mulai dari legalitas hukumnya nanti kita bantu. Misalnya kalau dia yayasan, berarti kan prinsip-prinsip yayasan itu kan harus terpenuhi di sana. Mulai dari akta notaris, kemudian ada kekayaan yayasan, sehingga betul-betul pondok pesantren ini adalah milik masyarakat dan milik bersama, dan menjadi aset masyarakat Provinsi Jambi. Oke, siap. Nah, mungkin ini kan terkait dengan pondok pesantren, artinya ada pendidikan. Nah, kalau kita berbicara peran perda lanjutan, artinya ada ranperda pendidikan Pancasila. Nah, mungkin kalau kita kaitkan, kenapa DPRD punya inisiatif untuk membentuk pendidikan Pancasila? Apakah mungkin generasi muda kita saat ini sudah tidak atau keluar dari jalur Pancasila, atau seperti apa ini? Jadi ranperda pendidikan dan wawasan kebangsaan, ya. Ranperda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini itu beranjak daripada kita melihat hari ini pemahaman masyarakat kita terkait dengan Pancasila itu sudah mulai luntur. Ya kan? Maka ini perlu dibangun semangat daripada masyarakat kita. Ini loh Pancasila. Kalau dulu kita kenal dengan ada pendidikan Pancasila ketika SD, kemudian ada penataran P7, P4 sampai berapa jam gitu kan. Nah, hari ini sudah tidak ada lagi. Bahkan masyarakat kita ketika ditanya Pancasila, ada yang tidak tahu. Betul. Nah, inilah yang hari ini kita masukkan menjadi perda di Provinsi Jambi. Harapannya nanti adalah semua penyelenggaraan pendidikan ini itu mengatur, memberi pendidikan Pancasila, memberi pemahaman kepada masyarakat. Kenapa? Ini juga bertolak belakang daripada budaya bangsa Indonesia, ya kan? Budaya bangsa itu harus kita tumbuhkan kembali. Kita selaku masyarakat Indonesia yang hari ini mempunyai kepribadian, nah ini harus kita tumbuhkan, ya kan? Nah, masalah Pancasila ini juga menjadi penting nanti ada leading sektornya. Jadi dia tidak hanya bersifat belajar formal yang selama ini kita kenal dengan di bangku sekolah kita belajar formal, tidak. Betul. Tetapi ekstrakurikuler itu juga bisa masuk dengan menyamakan hari ini. Misalnya hari ini masyarakat kita senang dengan TikTok, ya kan? Betul. Senang dengan TikTok, kemudian sosial media semuanya kan senang. Betul. Nah, pendidikan Pancasila itu bisa masuk ke dalam itu, ya kan? Kita bisa melakukan kontes apa gitu kan. Nah, ini leading sektornya nanti ada di Kesbangpol, ada di Dinas Pendidikan, kemudian ada di Dispora. Ini termasuklah olahraga juga akan diatur di sana. Berarti jangan sampai ranperda ini sendiri nanti turunnya jadi malah kaku. Berarti harapan kita. Harapannya di dalam ranperda ini dia tidak hanya fokus kepada pendidikan Pancasilanya.
Ya, kan ada wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan inilah yang kita kombinasikan dengan adat budaya Melayu yang berada di Jambi. Hari ini, jujur kita katakan, kita tinggal di Provinsi Jambi. Yang kita dulu kenal ada Sultan Taha. Yang hari ini semua masyarakat juga banyak yang tidak tahu. Ketika ditanya siapa Sultan Taha, orang hanya jawab Sultan Taha itu adalah bandara. Iya. Iya kan? Betul. Padahal Sultan Taha ini adalah pejuang, pahlawan bagi masyarakat Provinsi Jambi. Ini juga harus dikenalkan kepada masyarakat, ya kan? Oke, berarti mungkin kalau misal masyarakat yang baru tahu bahwa ada ranperda tentang pendidikan dan wawasan kebangsaan, mungkin mereka berpikir ini akan masuk dalam suatu kurikulum di pendidikan formal. Seperti apa ini? Pertama, kita akan mengatur ini kepada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada anak didik kita, mulai dari SD, SMP, SMA, supaya mengerti. Karena Pancasila ini mengatur moral bangsa, ya kan? Mengatur moral bangsa. Kalau tidak diatur, kan sulit. Inilah persoalan yang terjadi hari ini. Jadi bukan dikatakan bahwa ranperda pendidikan Pancasila ini lahir karena ada ekstrim kanan dan ekstrim kiri, tidak gitu loh. Jadi bukan itu substansinya ya. Substansinya adalah mengatur kehidupan berbangsa dan mereka paham jati diri bangsanya. Ya, paham terhadap Pancasila itu. Karena kita sama-sama ketahui dari 5 butir Pancasila itu, satu pun tidak ada yang bertentangan dengan agama apapun. Betul. Maupun agama Islam tidak ada yang bertentangan. Kalau kita mau bedah satu-satu, ketuhanan yang Maha Esa itu jelas, sangat clear. Tidak ada perbedaan kok. Esa di sana jelas satu. Bagi kita, misalnya umat Islam selaras. Ada Qul huwallahu ahad, ya kan, sama. Tidak ada yang berbeda di sana. Tinggal hari ini jangan dibenturkan, ya kan? Jangan dibenturkan. Bahwa hari ini masyarakat Indonesia mayoritas adalah Islam, ya silakan hidup dengan keyakinan kita masing-masing, ya kan? Tetapi jati diri bangsa, ada kebudayaan bangsa, kita harus hormati. Ya. Jangan kita melupakan sejarah bangsa kita yang lahir dari semua golongan. Ya kan? Yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini kan semua golongan. Ya. Nah ini yang harus kita tekankan kembali, dan anak-anak kita hari ini terproteksi juga terkait dengan budaya luar. Betul. Budaya yang memang secara tidak langsung ini ngerusak daripada jati diri bangsa Indonesia. Nah kalau ini nanti sudah disahkan, insya Allah ini akan menjadi ranperda yang kedua, Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang kedua di Indonesia. Yang kedua di Indonesia. Yang pertama sudah ada di Yogyakarta. Berarti artinya kita melihat bahwa mungkin masyarakat melihat bahwa dengan adanya ranperda pendidikan dan wawasan kebangsaan, artinya ini kan inisiatif Dewan, artinya sudah cukup peka lah melihat bagaimana lingkungan saat ini. Iya, karena kan kita kan selaku perwakilan masyarakat, kita kan ketemu terus dengan konstituen. Kita melihat kehidupan sehari-hari. Ada yang perlu dibenahi. Betul. Tetapi pembenahan itu harus ada aturan, ya kan? Aturan inilah yang harus kita perbuat. Maka lahirlah idenya pendidikan rancangan perda terkait dengan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Tapi nanti akan ada kurikulum khusus di mata pelajaran atau seperti apa nih? Iya, termasuk misalnya nanti kita akan mengatur misalnya waktu tertentu, misalnya katakanlah jam 10 pagi gitu ya. Maka di tempat-tempat publik, di tempat-tempat perkantoran, mall segala macam, kita akan berdiri mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Masya Allah. Ya kan? Untuk menumbuhkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, dan itulah goal kita, keinginan adalah sehingga kan mungkin masyarakat umum mungkin yang belum Pancasila ada yang tidak hafal, mungkin di situ juga bakal. Insya Allah akan hafal, ya kan? Kemudian masyarakat juga akan terbiasa mendengar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya kan? Berarti goalnya itu adalah ke situ berarti nanti. Salah satu goalnya seperti itu. Kemudian tetapi yang paling sesungguhnya goalnya adalah bagaimana karakter, ya. Bagaimana karakter, watak dan moral daripada anak-anak kita itu mempunyai karakter dan watak moral bangsa Indonesia dengan tidak melepaskan keyakinan mereka masing-masing. Ya kan? Kita tetap hidup berdampingan. Yang mempunyai keyakinan dengan agama Islam silahkan sangat yakin dengan agama Islam melalui sunnah dan Al-Quran. Kemudian yang agamanya Kristen, dia yakin dengan Injilnya.
Tidak ada masalah. Jadi ini jangan diperdebatkan dalam konteks itu. Ya, itu tidak perlu diperdebatkan, sudah Ya. cukup konser kayak di Pancasila ada Ketuhanan Yang Maha Esa, stop situ-situ. Ya, artinya kita berbicara kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan berbicara keyakinan bangsa kita. Betul. Ya. Nah, ini kan terkait dengan pendidikan Pancasila. Kalau kita melihat secara umum pendidikan di Provinsi Jambi ini seperti apa ini, Kang? Kalau secara umum ya kita berbicara pendidikan, tentu Provinsi Jambi, kewenangan provinsi adalah mengatur SMA dan SMK, ya kan? Yang perlu kita dorong hari ini ya, adalah pemerataan kualitas pendidikan. Bukan hanya sekolah-sekolah tertentu menjadi sekolah unggulan, tidak. Ya, harusnya semua sekolah itu merata. Kemudian tingkat fasilitas juga sama setiap sekolah. Tapi kan nyatanya kalau hari ini kan masih ada tanda kutip orang tua yang berpikir bahwa oh SMA ini masih unggul. Nah, ini yang harus kita luruskan. Karena dengan sistem zonasi, hari ini muncul, oh ini sekolah favorit, ini sekolah tidak favorit. Nah, ke depan kita kepengen bahwa pendidikan ini untuk SMA dan SMK, kualitasnya sama. Ketika dia berada di kota Jambi dengan pendidikan yang berada di Batanghari itu sama kualitasnya. Ya kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, tentu kita mendorong sekolah-sekolah swasta untuk berdaya juga. Jangan semuanya negeri semua. Sekolah swasta ini juga harus berdaya. Ya. Fasilitas di sekolah swasta juga harus dibantu dengan baik. Ini yang terjadi hari ini. Kesenjangan itu sangat jelas. Sekolah negeri dengan sekolah swasta itu berbeda. Terutama di soal fasilitas di sekolahnya. Nah, kalau kita mengcover dari dua ranperda, pertama ranperda pondok pesantren, kemudian yang kedua ada ranperda pendidikan Pancasila dan wawasan berkebangsaan. Nah, kalau kita bicara secara mungkin kan pendidikan. Nah, apakah nanti dengan munculnya ranperda tentang pondok pesantren, apakah akan merata juga untuk pondok-pondok pesantren yang ada di Provinsi Jambi khususnya? Kemudian dari segi pendidikan Pancasila, apakah juga akan merata dari SMA umum sama dengan pondok pesantren? Artinya dalam konteks pondok pesantren kita melihat kekhususan di pondok pesantren, ya kan? Kalau kita bagi lagi pondok pesantren ini secara mendalam, ada pondok pesantren salafiyah, ada pondok pesantren modern. Pondok pesantren modern semua kurikulum nasional masuk. Ada pendidikan umum yang kita kenal, kemudian MTK kimia di pondok pesantren belajar. Tetapi ada yang salafiyah. Salafiyah ini memang dia belajar kitab-kitab kuning. Dan ini kita harus lestarikan. Tetapi secara tidak langsung kita juga akan menyisipkan pendidikan Pancasila dengan ala pondok pesantren. Oke. Ya kan? Dengan ala pondok pesantren. Sehingga mereka yang lahir dari pondok pesantren pun mereka memahami ajaran agama seutuhnya, tetapi juga memahami kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Nah, itu. Sehingga yang perspektif tadi mungkin ada pemikiran bahwa jangan menyandingkan antara negara sama keyakinan. Itu nanti akan muncul pula nanti di pondok pesantren juga kita harapkan seperti itu pemikiran. Enggak, jadi artinya pondok pesantren selama ini sudah baik ya. Baik. Saya tamatan pondok pesantren dari As'ad. 6 tahun saya di pondok pesantren As'ad. Artinya tinggal lagi memang ketika dia salafiyah, pondok pesantren bisa menyampaikannya. Ya. Ada mata pelajaran juga di pondok pesantren terkait dengan akhlak, ya kan? Terkait dengan sikap. Tetapi ini harus kita sampaikan juga bahwa bangsa kita ini didirikan ya oleh founding father kita, Bung Karno. Ada yang keyakinan kita. Itu ada Pancasila di sana. Yang kesemua butir-butir dari Pancasila itu tidak ada yang bertentangan. Dan ini harus diberi pemahaman kepada anak-anak kita. Betul. Sehingga jangan nanti dia menganggap bahwa Pancasila ini bertentangan dengan agama. Ini yang tidak boleh. Padahal tidak ada satupun pasal yang bertentangan. Itu dengan agama apapun. Agama apapun tidak ada yang bertentangan. Persatuan Indonesia jelas kok. Semuanya mengajarkan itu. Di agama kita juga mengajarkan kita harus bersatu. Betul. Ya kan? Bisa mungkin ending closing kita mungkin apa yang ingin kita sampaikan terkait dengan ranperda pondok pesantren, kemudian juga ranperda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Apa yang kita sampaikan kepada masyarakat ini? Bahwa yang pertama terkait penyelenggaraan pendidikan pesantren ini, kita berharap nanti ketika ranperda ini lahir, bahwa pondok pesantren yang berada di Provinsi Jambi ini mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah. Kemudian pondok pesantren di pemerintah Provinsi Jambi ini mempunyai legalitas hukum yang diakui.
Nah, kemudian juga ada partisipasi masyarakat di sana. Ada partisipasi daripada lingkungan terhadap pondok pesantren. Karena ini adalah aset bangsa. Kemudian terkait dengan Ranperda Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, harapannya nanti adalah ini menumbuhkan lagi semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia. Kita mempunyai yang namanya budaya bangsa kita yang tidak sama dengan budaya-budaya luar. Kemudian anak-anak didik kita memahami bagaimana moral bangsa kita, bagaimana bangsa kita mengajarkan yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Kemudian semuanya diselesaikan bukan dalam persoalan bantah-membantah, tetapi persoalannya adalah bagaimana kita bermusyawarah dengan baik untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, inilah yang akan kita tanamkan ke anak didik kita supaya anak-anak didik kita mempunyai karakter dan watak. Dia itu adalah wataknya bangsa Indonesia. Inilah harapan. Dan Tribuners, tentu kita mengharapkan menjadi anggota dewan seperti ini. Sensitif terhadap masyarakat. Dan mungkin terima kasih Bang atas waktunya. Mungkin di jadwal-jadwal yang cukup padat ini, tapi sudah meluangkan waktu untuk bisa wawancara bersama dengan Tribun Jambi. Dan demikian Tribun Jambi. Untuk Tribuners, jangan lupa tetap follow sosial media kita, ada TikTok, Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Dan saya Samsul Bari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.